Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kulsum Nurholis dari kelas R8H dengan NPM 2020-12500-906. Saya akan meresensi atau mereview jurnal yang berjudul Etika Birokrasi Al-Ghazali. Dalam resensi ini saya akan menjabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah informasi jurnal, yang kedua adalah pembahasan yang meliputi landasan teori wazir, peran wazir, dan konsep etika birokrasi yang diterapkan oleh Al-Ghazali, dan akan diikuti oleh kelebihan serta kritik atau kekurangan jurnal. Dan yang terakhir saya akan menarik kesimpulan. Baik, sekarang saya akan membahas tentang informasi jurnal. Jurnal ini ditulis oleh Bapak U'up Gufron, SSMUD, dan diterbitkan oleh Universitas Indraprasta atau Unindra PGRI Jakarta dalam volume 4 nomor 2. Jumlah halaman jurnal ini adalah sebanyak 25 halaman. Dari Scientifica Islamica, Jurnal Kajian Keislaman pada periode Juli sampai Desember 2017. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama, karangan Purwadarminta tahun 1953 dinyatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang asal-asal moral atau akhlak. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang baru oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1988 menjelaskan bahwa etika memiliki 3 makna. Yang pertama adalah etika yang berarti ilmu tentang apa yang baik atau yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, etika adalah nilai mengenai benar atau salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Dalam pengertian pengetahuan kebahasaan ini, terlihat bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Manusia sebagai makhluk sosial tidak luput dari berorganisasi. Suatu organisasi diperlukan untuk menjalankan prosedur administrasi publik atau administrasi negara. Baik, selanjutnya ada landasan teori. Birokrasi atau Aldiwan merupakan sekelompok orang yang bekerja untuk administrasi negara dan pelayanan publik. Al-Ghazali membagi kekuasaan pada 3 lembaga negara, yaitu Majelis Musyawarah, Dewan Mahkamah, dan Dewan Menteri, di mana birokrasi merupakan kelompok kerja yang terbagi dalam 3 lembaga tersebut. Kelompok kerja dalam Dewan Menteri bertugas menjalankan program pemerintah, sementara kelompok kerja dalam Dewan Mahkamah bertugas melakukan pengadilan yang jujur, adil, dan amanah. Merujuk pada Rasulullah SAW, Allah memintanya untuk tetap bermusyawarah dengan para sahabatnya. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi birokrasi juga memungkinkan percakapan, pertukaran pendapat, atau persetujuan antara atasan atau bawahan guna mencapai hasil yang mufakat. Al-Ghazali menyatakan bahwa Departemen Tulis-Menulis dan Surat Menyurat resmi dapat mencakup jabatan sekretaris atau khatib. Salah satu fungsi jawaban sekretaris atau khatib adalah takwid, yaitu seorang sekretaris duduk di depan pemimpinnya, baik kepala negara ataupun wazir, selama penetapan undang-undang atau peraturan atau undang-undang dan penetapan hukum atau surat keputusan di forum umum. Selain itu, sekretaris mencatat keputusan negara tentang pengaduan yang diajukan. Contohnya dapat dilihat dari sekretaris Rasulullah yang bertugas sesuai dengan job description-nya yang jelas. Di antaranya, 1. Para pencatat wahyu, yaitu Zaid bin Sabit, yang kemudian ditugaskan untuk menyalin Al-Quran secara lengkap pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, para sekretaris yang mencatat urusan kenegaraan atau menulis surat untuk para raja. Yang ketiga, sekretaris yang menulis akad perjanjian, yaitu Ali bin Abi Thalib yang menulis isi piagam perjanjian Hudaybiyah. Yang keempat, sekretaris yang menulis kebutuhan Nabi yang bersifat mendadak, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah. Yang kelima, sekretaris yang menulis akad perjanjian utang piutang antar penduduk, yaitu Abdullah bin Al-Arqam. Yang keenam, sekretaris yang mendata rampasan perang,
yaitu Mu'aqib bin Abi Fatimah Ad-Dausi. Yang ketujuh, sekretaris yang menulis renovasi Hijaz, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Dan contoh terakhir adalah sekretaris yang bertugas sebagai khalifahnya para sekretaris Nabi, yaitu Hanzalah. Selanjutnya adalah landasan teori wazir. Seorang wazir juga disebut sebagai menteri. Menteri adalah seorang birokrat yang bekerja dalam sistem birokrasi. Dia adalah pemimpin birokrasi yang bekerja dengan kelompok pegawai pemerintah. Ia bertindak sebagai pembantu kepala negara atau presiden yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program kepala negara atau presiden. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 35 disebutkan bahwa Nabi Harun diangkat menjadi wazir Nabi Musa. Dalam satu hadis lain juga disebutkan bahwa orang yang jujur harus memilih wazir. Jika wazir diizinkan dalam hal-hal kenabian, maka mereka juga diizinkan dalam kepemerintahan. Al-Ghazali menyebutkan bahwa kepala negara atau presiden membicarakan mengenai tugas-tugasnya dengan para menteri dan jajarannya. Sementara menteri memberitahukan mengenai berbagai laporan kenegaraan. Dengan demikian, kepala negara atau presiden dapat memperoleh kebahagiaan dan meminimalisir lawan politik. Al-Ghazali menerapkan beberapa konsep etika birokrasi yang penting dalam konteks kepemimpinan dan pelayanan publik. Berikut adalah beberapa konsep etika birokrasi yang diterapkan oleh Al-Ghazali. Yang pertama adalah kepemimpinan yang teladan. Al-Ghazali percaya bahwa pemimpin harus menjadi teladan bagi anggotanya. Yang kedua adalah kesetaraan. Al-Ghazali menekankan pentingnya kesetaraan dalam birokrasi antara penjabat dan pegawai atau anggotanya. Yang ketiga adalah keterbukaan dan transparansi. Al-Ghazali menganggap bahwa birokrasi yang baik harus memiliki keterbukaan atau transparansi. Hal ini mencakup kejelasan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selanjutnya adalah efektivitas dan efisiensi. Al-Ghazali juga menekankan pentingnya efektivitas atau al-fi'alah dan efisiensi atau al-kafa'ah. Yang terakhir adalah berorientasi ke depan. Al-Ghazali menekankan pentingnya birokrasi untuk berorientasi ke depan atau himmah al-aliyah. Hal ini mencakup kemampuan birokrasi untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan mempersiapkan diri untuk tantangan-tantangan di masa depan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan kelebihan yang dimiliki oleh jurnal ini. Yang pertama adalah kesahihan sumber. Jurnal ini menggunakan sumber-sumber yang sah dan dapat dipercaya termasuk Al-Quran, hadits, dan karya-karya Al-Ghazali yang memberikan kekuatan dan keakuratan dalam penelitian. Yang kedua adalah kemiripan dengan gagasan modern. Konsep etika birokrasi Al-Ghazali memiliki kemiripan dan gagasan etika birokrasi yang digagas oleh para pemikir modern saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan Al-Ghazali tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan modern. Selanjutnya adalah penggunaan terminologi yang jelas. Jurnal ini menggunakan terminologi yang jelas dan dapat dipahami, termasuk definisi etika, birokrasi, dan peran para wazir. Hal ini membantu para pembaca untuk memahami konsep-konsep yang dibahas dengan baik. Selanjutnya adalah kritik atau kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama adalah keterbatasan sumber. Maksudnya, meskipun jurnal ini menggunakan sumber-sumber yang sah seperti Al-Quran, hadis, dan karya-karya Al-Ghazali, ada kemungkinan bahwa penulis atau pembaca tidak bisa mengakses semua sumber yang relevan atau tidak memperoleh informasi yang lengkap dari sumber-sumber yang ada. Yang terakhir adalah keterbatasan penggunaan contoh praktis. Jurnal ini tidak menyajikan contoh praktis dari bagaimana konsep-konsep etika birokrasi Al-Ghazali dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan modern. Hal ini dapat membuat pembaca sulit untuk memahami bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam praktik. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mempelajari konsep etika yang digunakan oleh anggota dan pemerintahan. Artikel ini dianggap penting karena Al-Ghazali, seorang pemikir Islam, memiliki perspektif yang kuat tentang penerapan etika sebagai dasar hubungan sosial. Menurut Al-Ghazali, birokrasi yang baik adalah yang memprioritaskan pelayanan publik yang baik. Jika birokrasi menerapkan prinsip-prinsip transparansi atau al-syafafiyah, efektivitas,
atau al-fi'alah, efisienitas atau al-kafaah, kesetaraan atau al-musawah, dan orientasi ke depan atau himmah al-aliyah, maka barometer pelayanan akan menjadi yang kompeten. Konsep etika birokrasi yang ditawarkan oleh Al-Ghazali memiliki kemiripan dengan konsep yang ditawarkan oleh para pemikir kontemporer. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.